Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad dzakara Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا قال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم likulli syai'in babun wa babul ibadah as-siyam. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad, malam Minggu, di malam yang ke berapa? Yang kelima. Ya. Baik. Malam ke-6. Alhamdulillah malam yang ke-6 ya. Ya, ada yang malam kelima, ada yang malam ke-6. Semuanya kita berada di malam bulan penuh keberkahan. Malam yang dimana para malaikat turun untuk mencatat amal-amal baik yang dikerjakan oleh hamba yang soleh. Karena pada malam ini kita berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan. Syirillahi Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit sembuh penyakitnya, yang bokek banyak duitnya, Amin. yang punya utang lunas hutangnya, Amin. yang punya cicilan biar cepat selesai cicilannya, Amin. yang tahun ini sudah mau pulang ke kampung halaman diberikan kekuatan, kelancaran dan panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Yang masih tetap bertahan karena masih banyak PR di rumah, semoga diberikan kekuatan dan kesehatan, panjang umur, taat ibadahnya. Amin. Amin. Wab aminnya kencang, mudah-mudahan selesai pengajian ini dinaikin gajinya. Amin. Aminnya lebih kencang lagi, yang belum dapat jodoh ketemu jodohnya. Amin. Amin. Yang sudah berjodoh Allah pelihara dan Allah jaga rumah tangganya berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau di sini agak ramai karena di sini saya tadi selesai tidak ngikutin sholat tarawih berjamaah bersama santri, karena di sini santri alhamdulillah dalam satu rakaat satu kaca Al-Quran atau 15 baris, 2 rakaat 1 lembar Al-Quran, berarti satu malam itu khatam 1 juz dalam tarawih 23 rakaat. Alhamdulillah, jadi baru selesai harusnya jam 10 nanti. Nah, alhamdulillah saya berada di asrama putri karena dekat rumah. Jadi cari tempat yang tidak terdengar suara-suara supaya lebih khusyuk lagi ngajinya malam ini. Yang alhamdulillah saya baru dapat kiriman ini yang terhormat dalam acara tasyakuran Ibunda Puji Winarsi, Ibu Siti Munfaridah, Ibu Misnati, Ibu Susiati, Ibu Anissa Karyati, Ibu Jumiati, Ibu Nanik, Ibu Siti Uliatin. Masya Allah, ini anggota Ceribel ya, cerewet dan bawel ya. Mudah-mudahan sehat.
panjang umur, banyak rezekinya. Cerewet bawel tapi buat kebaikan. Cerewet bawel tapi solehah ya. Amin. Ibu Uliami selaku pemandu, juga tadi membawa acara Ibu Susialawati, Masya Allah, mudah-mudahan sehat panjang umur. Yang membaca ayat suci Al-Quran, Ibunda Ali Muslimah, Ibu Ani Wahyuni, dan tadi yang membaca sholawat Ibu Siti Juria, Ibu Siti Almar'ah, dan juga Mas Diwamit, Ibu Marsiatun, dan Ibunda Isna Hidayati. Insya Allah mudah-mudahan berkah sehat, banyak rezekinya. Alhamdulillah tadi kita mendengar sambutan dari Ibunda Imro'at Mukidah. Semoga beliau berkah sehat juga panjang umur. Amin. Keluarga besar Iwamid yang saat ini mengudara, semuanya semoga Allah jaga, Allah pelihara dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung aja injek gas, masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat lebih bagus, perut saya udah lapar ya. Buka, tadi katanya baru buka. Halo Mbak, kedengaran suara saya? Ya, terdengar. Dengar. Ya, ada babak kedua Mbak, ada babak kedua setelah tarawih ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di malam yang ke-6. Insya Allah sehat terus panjang umur. Ini harus kita syukuri karena ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ni'matani magbunun fihi makasiru minan nas as-sehat wal faragh. Ada dua seringkali nikmat yang diabaikan manusia kebanyakan. Yang pertama sehat, yang kedua keluangan waktu. Di waktu sehat seringkali kita mengabaikan. Sehingga ketika sakit, aduh enak banget kalau sembuh nih sholat. Aduh kalau gigi nggak sakit enak banget nih silaturahim. Jadi banyak ketika kita sakit kita ditegur dan kita sadar untuk berbuat kebaikan. Tapi ketika sehat kita lupa. Nah mudah-mudahan ini alhamdulillah Mbak walaupun berada di Taiwan setiap rutin alhamdulillah mengadakan kajian-kajian seperti on air seperti ini. Insya Allah menjadi keberkahan buat kita semua dan terjaga satu sama lain dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Mbak, Ramadan ini adalah bulan yang dikhususkan untuk umat baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita sudah sampai. Karena tahun kemarin banyak tetangga, saudara, kerabat yang mungkin kita masih bisa nelpon, masih bisa video call, masih bisa berbicara, masih bisa tanya kabar, tapi tahun ini beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sudah wafat. Dan kita alhamdulillah masih bisa merasakan Ramadan. Janganlah sedih ditinggal Ramadan karena Ramadan akan kembali di tahun akan datang. Tapi sedihlah dengan diri kita di mana diri kita yang belum bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Tentunya di kampung halaman kita bebas, bisa tarawih bareng, bisa berkumpul dengan saudara. Nah, ini perjuangan yang dahsyat, Mbak, ada di Taiwan. Mungkin sulit untuk sholat berjamaah karena nggak dapat waktu. Nggak bisa kosong waktunya untuk ada di masjid. Tapi tidak bisa kita berangkat. Nah, ini sholat tarawih bisa dikerjakan di masing-masing tempat, Mbak. Itu ya, jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Ya Mbak ya, insya Allah. Karena Ramadan ini awal 10 malam pertama rahmat. 10 malam kedua magfurun, ampunan. 10 malam terakhir itkum minan nar. Rahmat Allah. Maka kalimatnya rahmat kasih sayang. Walam yaqnat min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah begitu luas. Tentu yang hadir pada malam ini, kita semua lebih banyak amal soleh atau amal salah, Mbak? Halo? Amal soleh, Ustaz. Alhamdulillah, kalau seperti itu ya. Amal soleh. Ini terkadang kita lebih banyak amal salah, Mbak, ketimbang amal yang soleh. Kan ada tuh nasyid berbicara dalam sebuah syairnya.
Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang diri. Carilah pintu surga dengan amal yang mulia. Ya Mbak, jadi amal soleh itu amal yang mulia. Karena rahmat Allah, kejar rahmat Allah. Ada dosa yang seringkali kita, siapapun pasti bisa. Dosa berzina, mungkin kita bisa menghindari, walaupun jauh dari suami. Banyak kucing garong, buaya buntung, yang memboda laki-laki, modus penuh dengan cara. Untuk memikat hati, lain sebagainya. Menghalalkan segala cara. Kita masih bisa kuat iman kita. Masih kita bisa bentengi iman kita. Kemudian mencuri dari perbuatan mengambil hak orang lain, kita masih bisa. Tetapi ada satu dosa yang seringkali kita mudah untuk berbuat. Apa itu dosanya? Menggunjing, membicarakan aib saudaranya. Nah, ini dia yang paling susah dihindari adalah penyakit gosip. Digosok makin sip. Ya Mbak, kan begitu. Dia mah kalau lagi ngaji, Masya Allah, iya, dia mah kemarin ketemu juga nggak nanya ya, padahal kita kan pakai masker, tapi dia nggak mau salaman sama kita, mungkin takut corona. Iya, dia mah seperti itu. Aku mah nggak mau deket-deket sama dia, kan dianjurkan social distancing. Apa itu social distancing? Menjaga jarak. Memang kalau deket-deket bau banget ketek. Allahu Akbar. Jadi banyak omongan-omongan yang sia-sia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik diam atau berkata yang baik. Nah, rahmat Allah Mbak. Jadi puasanya orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini hebat. La khulufu fami shaim atyuba indallah mirihil misik. Bahkan baunya mulut orang yang sedang berpuasa itu wangi seperti bau minyak kasturi. Allahu Akbar. Mbak, Masya Allah, wangi mulutnya. Kalau orang berpuasa, ini di sisi Allah. Jangan kita artikan secara pribadi. Oh, ini kan wangi mulut kita, wanginya seperti minyak misik, minyak kasturi. Begitu ketemu teman, ya Allah, ya mulutnya apalagi belum gosok gigi. 17 bangkai ngumpul di situ, Mbak. Bukannya bau minyak kasturi, ya. Jadi maka dianjurkan bersiwak. Kemudian mencuci mulut sebelum waktu masuk imsak. Nah, ini supaya kita bisa terjaga dalam ibadah sehingga wangi mulut kita harum seperti minyak kasturi, insya Allah. Ini Mbak masih dengar suara saya? Masih Ustaz. Alhamdulillah. Tapi banget ya. Ya Mbak ya. Malam pertama rahmat, maka penuh kasih sayang dan cinta. Makanya Mbak kalau boleh milih, lebih cinta sama Allah apa cinta sama suami? Halo? Allah, Dad. Alhamdulillah. Cinta Soalnya sama gak punya Allah. suami. Ya, kasihan deh loh. Cinta, mudah-mudahan yang belum punya suami Allah kasih imam dunia akhirat. Ya Allah. Wah, berarti jomblo semua ini ya. Yang jawab amin banyak. Bismillah Pak Ustaz. Wah, ya Allah, pejuang Allah. Ya, ngaminkan aja ya, insya Allah. Jadi terbaik doanya. Kalau kita cinta sama suami, iya,
Kalau kita cinta sama suami tanpa ada pengorbanan, cinta kepada Allah, maka cinta itu akan menyakitkan hati. Maka suami yang soleh itu punya 6 haknya. Yang pertama, imam dunia akhirat. Lagi tarawih seperti ini, suami jadi imam. Gimana bisa Ustadz? Suami saya kan di kampung halaman. Video call, streaming. Ya, suaminya di kampung halaman jadi imam. Mbak E-nya di tempat kerjaan. Lagi istirahat. Jadi makmum. Indah seperti itu. Kalau enggak bisa, terjaga dalam doa. Makanya cari pemimpin yang takut kepada Allah. Sama Allah aja setia, apalagi sama mbak. Makanya cari calon suami yang sering bangun malam untuk sholat tarawih, untuk sholat hajat, untuk tahajud. Kenapa? Bangun malam untuk sholat saja bisa, apalagi membangun dan membina rumah tangga bersama mbak. Jadi harus seperti itu, Mak, tugas suami. Yang kedua, antatimaha idatu amha. Yang kedua, tugas suami itu memberi makan yang halal dan baik. Yang harusnya berjuang ke negeri seberang adalah suami, bukan mbak. Berhubung mbak pun membantu suami dalam ekonomi, disinilah atas dasar ridho suami, insya Allah berkah rezekinya. Amin. Ya, berjuang di negeri orang tidak mudah, Mbak. Apalagi di Taiwan, Masya Allah. Puasa, lagi siang-siang seperti ini, hujannya banyak. Saya pernah ke Taiwan, belum pernah kalau Ramadan. Mungkin di negeri lain, kayak Hong Kong pernah. Itu Masya Allah, Mbak. Kalau keluar ya, itu pagi, siang, sore. Masya Allah, nggak ada suasana Ramadan di sana, Mbak. Suasananya bebas. Itu yang perempuan pakai celana hot pants, bajunya you can see my ketek. Ya Allah, saya istighfar, dilihat dosa, tidak dilihat. Sayang. An-nazratul ula laka wal khamiyah alaika. Pandangan pertama mah tidak berdosa. Nah, yang kedua itu dosa, Mbak. Makanya susah menghindari, begitu. Kalau di Indonesia puasa enak, yang kita buka Al-Quran, dengar suara orang-orang tadarus pada malam hari setelah tarawih, bahkan ketika sore hari ngabuburit, banyak yang jualan takjil, bahkan yang banyak bisa berbagi terhadap tetangga. Suasananya hidup, tapi di Taiwan, walaupun Ramadan, tentunya umat Islam minoritas, kita tidak bisa menemukan suasana Ramadan. Makanya perjuangan Mbak, kalau sampai lulus puasa, dan Mbak bisa menahan syahwat, dan Mbak bisa menahan hawa nafsu, insya Allah pahala puasanya jauh lebih besar dibandingkan pahala puasa yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Ya Mbak ya, makanya syahwatnya dijaga. Insya Allah. Kalau yang iya, terutama Mbak Eni ya. Karena namanya perempuan kan banyak godaan. Ya, di Taiwan tuh banyak banget kasus-kasus di PHP-in, ditipu. Ya. Janji-janji manis. Ada yang ketipu, Gak? Iya, banyak kan. Iwamit gak ada yang ketipu. Dong. Alhamdulillah di Iwamit mah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya rahmat Allah luas. Takut, Mbak. Jadangannya takut, jadangan. Jadangannya kabur. Kalau selama ini pernah berbuat dosa, dosa itu berzina, bermaksiat, maka minta ampun sama Allah. Dan tutupi dosa-dosa kita. Karena disitulah turun rahmat Allah. Luas dosa saya Ustadz, lebih luas lagi rahmat Allah. Besar dosa saya Ustadz, lebih besar lagi rahmat Allah. Saya nggak pernah ngaji Ustadz, saya nggak pernah sholat Ustadz, saya berzina Ustadz, saya bermaksiat, saya minum khamar, saya suka mabuk, saya ngeselin hati orang tua, saya durhaka Ustadz, saya selama ini banyakkan amal salah Ustadz, saya manusia kotor Ustadz. Lebih besar dan luas lagi rahmat Allah. Taubatan nasuha, insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini
bulan pengampunan. 10 hari nanti, sekarang udah 6 hari. Nah nanti masuk 10, itu bulan ampunan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan amal ibadah, baca Quran, berterawih walaupun sendiri tidak ada imamnya, kita sholat 2 rakaat, walaupun ngumpet dari majikan, kita masih nyiksain waktu untuk terus beribadah, maka diampuni dosa kita setahun yang lalu. Ya, cayau Mbak, cayau. Insya Allah Qurannya udah dibuka belum? Ini udah berapa juz nih hatamnya? Nah, one day one juz, udah. Alhamdulillah, one day one juz. Alhamdulillah. Ini ada yang bilang ke saya setiap sore Ustaz buka puasa 3 juz. Juz mangga, juz jeruk, ya, juz apel. Itu mah jus minuman, siapa aja bisa cepet hatamin ya. Masa Al-Quran terus kita hatamin, jangan sinetron ikatan aja ya. Ini tahu sinetron ikatan cinta ini ya. Nino, Aldebaran ya, Andin ya, Papa Surya, Mama Rosa, si Elsa. Nggak pernah lihat, Pak. Nggak pernah lihat di Indonesia itu aja begitu. Dibatalkan antara laki-laki dan perempuan yang halal menikah. Lolo YouTube-nya, ayo Mbak Lili. Iya. Jadi harus terus semangat ibadah karena awalnya rahmat, pertengahan ampunan, dan terakhirnya itkum minan nar. Dijauhkan dari api neraka. Wa yunadi munadi kulla lailatin, karena tiap malam-malam bulan suci Ramadan itu malaikat berseru, Mbak. Berteriak di langit. Apa kata malaikat? Ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syar aksir. Hai orang-orang yang beribadah, yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan, semangat terus, karena pintu surga Allah buka dan tak ada satupun pintu surga yang tertutup. Karena pintu neraka Allah tutup dan tak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Waya bagia syar aksir, wahai orang-orang yang bermaksiat, yang lalai, yang tidak pernah mengerjakan sholat, yang tidak mau puasa, stop, ayo mulai ibadah. Kenapa? Walillahi u'tuqa'u minan nar wa dzalika kullal lailatin, karena pada tiap-tiap malam bulan suci Ramadan ini hingga malam yang ke-6 sampai malam terakhir, insyaallah banyak orang yang dibebaskan dari api neraka di alam kuburnya menjadi taman-taman surga berada di alam kubur. Makanya tadi ada Mbak yang minta doa anaknya bisa jadi hafiz Quran. Ini tabungan, Mbak. Kalau anak hafiz Quran ketika kita mati yang didoakan, Mbak, bahagia Mbak juga. Karena saat ini banyak banget, Mbak, orang yang mati dalam kondisi mendadak. Pagi kita ngobrol, siang sudah wafat. Kemarin kita masih ketemu, hari ini tidak lagi berjumpa. Banyak. Kita tinggal nunggu waktu. Kematian seperti apa? Datangnya pasti, karena suatu hal yang pasti, itu namanya mati. Jangan pernah kita takut terhadap mati. Mau matinya di Taiwan, mau matinya di luar negeri, mau matinya di lautan, mau matinya di atas pesawat, tetapi matinya kita minta, Allahumma akhrijni minad dunya ma'al iman. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita membawa iman. Karena jasad yang cantik, ketika kita mati, akan menjadi santapan adidan, belatung-belatung yang sangat menjijikan. Di atas pesawat juga mati dan tercebur laut hingga puing-puing, bahkan tidak ditemukan sama sekali jasadnya. Sampai saat ini, kemarin kita pendengar ya, kasusnya di pesawat 59 orang wafat. Sampai saat ini 1 jenazah pun belum ditemukan. Di mana? Adanya di tengah lautan. Jasadnya hanya dimakan oleh ikan-ikan.
hancur lebur. Tapi ruhnya naik ke atas langit, dipanggil oleh Allah membawa iman. Itu yang harus kita pikirkan, Mbak. Kita jauh dari kampung halaman, tidak masalah, tapi jangan sampai jauh dari Allah. Karena Allah yang maha mendekatkan dan mengatur dan bisa memberikan kehidupan, kita bisa kembali ke tanah air. Minta sama Allah, jangan pernah putus asa, ya Mbak ya. Mbak cantik banget, begitu mati mah, itu make upnya nggak bakalan dibawa. Bajunya ya yang 4 kali bayar, dung terang tang seluruh kerudung seragam boleh ngutang ya, yang 4 kali bayar, 5 kali bayar, begitu mati mah nggak bakalan bisa dibawa, Mbak. Hanya kain kafan yang ukurannya terbatas dan 7 lapis itu yang menemani kita. Itu pun akan dimakan oleh bangkai yang penghuni kubur, yang disebut belatung, cacing, akan memakan dan menggerogoti tubuh kita. 2 tempat yang favorit. Yang pertama perut, yang kedua farji, kemaluan. Kenapa perut? Seringkali kita bisa makan makanan yang haram, yang subhat, makanan yang tidak jelas. Makanya di Taiwan itu Mbak hati-hati. Jangan sampai karena terpaksa ya udah dimakan. Padahal itu daging babi, daging anjing, daging yang tidak dihalalkan dalam Islam. Jangan sampai karena terbiasa akhirnya jadi bisa. Lebih baik kita lapar dan berpuasa ketimbang kita memakan makanan yang haram. Kenapa? Karena dosa-dosa kita semakin banyak sehingga doa kita sulit dikabul sama Allah. Urusan kita, rumah tangga kita jauh dari nilai keberkahan. Nanti ujian, musibah, bahkan bencana. Banyak yang hadir dalam rumah tangga kita bentuk ujian. Mertua cerewet, majikan sering ngomel, suami juga main serong, anak-anak bandel, bahkan narkoba, na'udzubillah. Ini semua pertanda dari diri kita yang kita sendiri tidak bisa menjaga hubungan kita kepada Allah. Makanya makanan itu harus kita jaga. Antatima idza tu'amha, jangan sampai yang haram masuk ke dalam mulut kita. Ustadz, saya pernah makan, saya pernah minum, tobat kepada Allah. Insya Allah bersih, Pak. Saya pernah begitu dijemput di bandara, ya saya tidak ceritakan di mana tempatnya. Kemudian sama panitia diajak makan. Kemudian di restoran tersebut, salah satu restoran orang sana ya, orang Chinese. Kemudian ada namanya label halal besar. Nah, saya yakin aja tuh. Ya, pas begitu masuk makan, ternyata saya lihat ada kelihatan dapurnya, ada centong kuah. Ternyata di sampingnya ada pik, ada centong babi, ada centong kuah yang halal. Ternyata satu centong nyampur. Allahu Akbar. Di situ Mbak, saya langsung istighfar, mohon sama Allah. Ya Allah, kalau emang ini makanan halal, sudah masuk ya Allah, semoga jadi obat. Tapi kalau memang makanan ini haram, jelas haram, ada unsur haram dan babinya, keluarkan ya Rob saat ini juga. Saat itu Mbak, ketika saya minum, perut saya mual, langsung ke WC, sejadi-jadinya Mbak, termasuk makanan sarapan saya yang ada di rumah. Kemudian malamnya berangkat naik pesawat, makan di pesawat, makan pagi, sampai makan tempat itu, keluar semuanya Mbak. Ternyata itu tidak halal, karena tercampur. Nah ini, Mbak hidup di negeri yang minoritas Islam. Jadi wajib harus bisa menjaga diri lebih baik dan hati-hati. Kenapa? Karena kita jauh dari orang tua, jauh dari anak dan keluarga, tetapi Allah maha dekat. Innallaha basirum bima ta'malun. Allah maha melihat dan mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Di sini ngaji, di sana ngaji, di mana-mana kita mengaji. Ini ibadah, itu ibadah,
di mana-mana kita ibadah. Ya, insya Allah kalau kita niatin ibadah, mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah dimanapun. Kalau kita wafat, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Mbak, malam ini kalau yang belum mulai baca Quran, mulai baca. Jangan sampai Al-Qurannya dicuekin, handphonenya Facebook terus, Facebookan, Instagram, Line terus, online terus. Tapi Qurannya nggak pernah dibaca, Qurannya tidak pernah dipegang. Quran merasa cemburu. Ketika kita wafat nanti, maka Quran akan hadir menjadi teman yang sangat tampan. Wajahnya bercahaya, nikmat dan indah dipandang mata. Kemudian kita bertanya, man anta, siapa kamu? Kemudian Al-Quran berkata kepada Tuhannya Allah, ya Rabb, mana'tuhun naum bil-lail fasyafa'ni fihi. Ini hamba semasa hidup di alam dunia, malam-malam Ramadan dipakai untuk menghatamkan aku, untuk membaca aku, maka saat ini aku punya syafaat, berikan untuknya. Fasyafa'ni fihi. Maka saat itu Allah memberikan syafaat Al-Quran kepada Mbak. Allahumma arhamna bil Quran. Mbak mati dibaca Al-Quran sama anak, kan enak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enak Mbak. Jangan sampai kita mati anak tidak bisa membaca Al-Quran. Justru kita menangis, bukan hanya kita menangisi diri kita yang serba salah dan banyak dosa, tetapi anak yang kita tinggalkan tidak bisa membaca Al-Quran. Tatkala kita wafat, jasad ini tidak lagi bisa menolong. Ruh kita telah diambil sama Allah dan kita menyaksikan jasad kita yang bangkai. Saat itu bukan anak yang membacakan ayat Quran, justru dia membuka handphone, menyetel kalimat MP3 ayat-ayat suci Al-Quran. Nangis bukannya dapat syafaat, yang ada laknat Mbak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayo sama-sama, walaupun Mbak jauh dari kampung halaman, ya, kita minta sama Allah pada malam Ramadan ini, kalau perlu nangis, bayangkan hadirkan wajah anak. Kalau keras hatinya, lemah lembutkan hatinya. Kalau hatinya pendurhaka, seringkali menyakiti perasaan Mbak, mohon sama Allah, semoga disentuh hatinya, menjadi qurrata a'yun, penyejuk buah hati, indah dipandang mata, taat, tidak pernah membentak, tidak pernah meninggikan nada bicaranya di hadapan Mbak, tidak pernah merengek-rengek, nangis minta dunia. Justru yang ada ketika kita nelfon, yang ditanya kabar kita, keadaan kita, Mama sudah makan belum? Mbak gimana kabarnya? Mama aku di sini baik-baik aja. Aku sudah hafal 1 juz, aku sudah hafal surah pilihan. Mama tenang aja, aku di sini mendoakan Mama. Allahu Akbar. Maka itulah kebahagiaan orang tua sejatinya. Mbak dikasih duit sama majikan, berapapun jumlahnya itu bahagia. Tetapi lebih bahagia lagi ketika anak bisa menghafal Quran. Karena duit kebahagiaan dunia, sedangkan Quran dunia akhirat. Allahu Akbar. Jangan pernah berhenti doakan anak, karena doa orang tua kepada anak laksana doa Nabi kepada umatnya. Sedangkan doa anak kepada orang tuanya, di kampung halaman itu anak menangis dan mendoakan Mbak yang sedang hijrah ataupun sedang merantau di Taiwan, maka doanya bisa membuat arsy bergetar, di mana para malaikat turun siap mengaminkan doa anak yang soleh, dan Mbak akan dipelihara dan dijaga dalam rantauannya. Allahu Akbar. Rabbana hablana minat solihin. Ya Mbak, kan dulu enak ya Mbak ya di kampung halaman. Ingat nggak Mbak waktu di kampung di Jawa, lewat rumah Bu RT, kita dengar surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lewat depan rumah Bu RW, kita dengar surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Lewat depan rumah ibu-ibu ada surah Ar-Rahman. Ar-Rahman
Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lewat depan rumah bapak-bapak ada surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Enak ngaji saat itu dikajari kalimat Baghdadiyah, alif fathah, alif kasrohi, alif domahu, a i u, ba fatah ba kasrobi, ba kasrobi, ba fatah ba kasrobi, ba kasrobi, ba domahu, ba bi bu gitu. Ibu diajarin sama ibunya. Saat itu nanya, "Ma, aku kan sudah Iqra 3, mama lupa, coba baca mim fatama, ta fatata, lam domah lu, ma ta lu." Ya Allah. Kemudian suaminya pulang dari surau, dari majelis, dari masjid, pulang berjamaah, pulang ke rumah, tok tok, "Assalamualaikum, Mbak domahu, ta fatata, tu mata bapak sampean buta." Allahu Akbar. Ini Mbak, walaupun ngaji Iqra, ngaji kalimat Baghdadiyah, dieja, Allah ridho, maka itulah hal terindah dalam kehidupan kita, masa kecil kita. Tetapi anak zaman sekarang, yang diingat handphone, dia mainannya PUBG, apalagi FF, Fire, apalagi ML, Mobile Legend, cacing, Alaska, mainannya online, adanya di internet. Allahu Akbar Mbak. Ini butuhnya. Anak bukan hanya butuh uang. Anak bukan hanya butuh duit. Anak bukan hanya butuh materi. Tapi butuh perhatian Mbak. Walaupun Mbak jauh dari kampung halaman. Tapi setidaknya menanyakan kabar. Dan mengingatkan jam-jam waktu sholat. Itu yang dirindukan oleh anak. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Mbak ya, insya Allah biar sehat semuanya, banyak rezekinya, panjang umur taat ibadahnya. Ini sekarang saya akan ngaji tentang ahkamus siyam, hukum siyam, syarat-syarat puasa. Yang pertama Islam. Jadi yang wajib puasa itu orang Islam, majikan, Ustadz majikan saya pengen puasa, tidak apa-apa, masuknya tarbiyah, pendidikan, tapi bukan puasa sebagai kewajiban orang Islam. Nah, kemudian tamyiz, ya, bisa membedakan mana baik mana buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas, tidak dalam kondisi pasca melahirkan dan lagi berhalangan. Biasanya Mbak lagi haid. Kemudian niatnya sudah jatuh niat Mbak malam ini? Coba kita bareng-bareng niat ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah ya, jadi besok wajib puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan. Masuk waktu. Nah, yang membatalkan puasa apa sih Mbak? Yang pertama, sengaja. Yang pertama, masuk sesuatu benda ke dalam rongga terbuka. Oh, Mbak, ya, sengaja minum. Wah, dilupa-lupain ya. Pas ketahuan orang, Mbak kamu lagi ngapain sampean? Lagi cuci muka, padahal lagi megang botol mau minum. Ini batal Mbak, ya. Itu kan banyak tuh yang sedang viral tuh ya. Itu nggak boleh memasukkan sengaja ke dalam rongga. Atau kita lagi berwudu, begitu kumur-kumur kita rasa nikmat. Oh, udah kayak sirup marjan nih ya air wudu. Nah, ini batal Mbak. Jangan sampai ada air yang masuk ke dalam mulut dalam keadaan sengaja. Kemudian sengaja muntah. Muntah. Kita memasukkan jari ke rongga mulut sehingga keluar muntah, ini bisa membatalkan puasa. Kemudian berhubungan suami istri, sudah jelas pada siang hari. Nah, makanya puasa itu yang halal jadi haram, yang haram jadi haram. Kenapa Ustadz yang halal bisa jadi haram? Kalau sudah imsak, sholat subuh, maka pagi, siang, sore, sampai maghrib, yang halal bisa jadi haram. Makanan halal, kita makan haram. Minuman halal, kita lagi puasa, kita minum haram. Suami istri berhubungan pagi, siang, sore, haram. Habis terawih, hajar, ya. Itu kalau di kampung halaman, ya.
Kalau jauh ya video call ya sama suami, tapi jangan suami orang, apalagi sama Pakistan, apalagi sama suami tetangga ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mana mungkin selimut tetangga hangati tubuhku dalam kedinginan, malam-malam panjang di setiap tidurku selalu kesepian. Pret ya, nauzubillah summa nauzubillah. Ya, nggak boleh ya Mbak. Yang keempat, sengaja mengeluarkan ya syahwatnya atau istimna, ya tidak boleh berpikiran syahwat, memandang syahwat ya. Ternyata di Taiwan itu mohon maaf saya sama istri pernah ke Taiwan, dikasih penginapan hotel ya. Pas begitu saya mau istirahat, ya Allah saya buka lacinya, ternyata ada alat kontrasepsi gratis Mbak itu. Allahu Akbar. Begitu saya nyetel TV, ada channel, ada saluran di mana 24 jam menyajikan saluran pornografi dan porno aksi. Ini di Taiwan, Mbak. Masya Allah, dahsyat Mbak ujiannya. Maka Mbak yang dalam punya waktu santai ataupun bekerja, jangan sampai syahwatnya tidak dibendung sehingga bisa membatalkan pahala puasa. Yang kelima, gila. Yang keenam, ayan, ya. Yang ketujuh, membuka sebelum waktu masuk waktu maghrib. Terpaksa waktu azan asar langsung buka. Nah, ini membatalkan puasa. Murtad, maka jaga akidah kita, jangan sampai kita berpaling ya dari Allah. Datangnya haid dan nifas, wiladah. Nah, ini salah di mana orang yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah yang harus kita jaga dalam ibadah puasa. Ya Mbak, jangan sampai kita mengerjakan amalan-amalan yang dilarang dalam berpuasa. Apa larangannya? Jangan sampai menggunjing, berkata bohong, kemudian puasa kita berbicara aib orang lain, mengumpat, membuka rahasia orang lain, namimah, mengadu domba, sumpah palsu, berbohong, memandang dengan penuh syahwat, dan berdusta. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Insya Allah puasa tahun ini menjadi sebab kita bisa berjumpa lagi dengan bulan-bulan puasa berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Mbak tahu ular Mbak? Halo? Tahu Pak Ustaz. Tahu Pak. Apa bedanya puasa ular sama puasa ulat Mbak? Kalau puasa ulat, wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Wajah ular sebelum puasa dan sesudah puasa tetap sama. Namanya ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni ular. Sebelum puasa, ular. Udah puasa, ular. Makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Cara bergerak sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Tabiat dan sifat sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Karena ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang harus dilakukan adalah mengganti kulitnya secara berkala. Saat itu pula ia tidak makan minum seperti puasa. Itu namanya puasa ular. Tapi ketika puasa ulat hampir sepanjang waktu dihabiskan untuk makan. Tapi begitu sudah bosan makan, ia langsung berubah menjadi cara yang tidak baik. Tidak makan maksud saya. Atau sejenis puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya. Hasilnya apa? Ulat ya dengan ular. Kalau ulat, wajah ulat sesudah puasa berubah indah mempesona. Karena warnanya kupu-kupu. Mbak tahu kupu-kupu? Nama ulat sesudah puasa berubah menjadi kepompong lalu kupu-kupu. Makanan ulat sesudah puasa berubah menghisap madu. Cara bergerak ketika masih jadi ulat menjalar. Setelah puasa terbang di awang-awang. Indah dipandang mata.
tabiat dan sifat berubah total. Ketika masih jadi ulat menjadi perusak. Daunnya dimakan, apa aja dirusak. Kupu-kupu menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu menyerbukan bunga dengan madu. Maka puasalah seperti ulat, jangan seperti ular. Ya, kalau ada ular berbisa masuk ke dalam rumah, suruh ngepel, ya, jangan diusir karena banyak bisanya. Halo? Ya, halo. Masih semangat, Mbak? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Yang terakhir ya, Mbak, yang terakhir ini yang saya sampaikan. Kalau bisa berbagi di bulan suci Ramadan ini, niatin sedekah itu buat kebahagiaan Mbak, buat orang tua pahalanya, buat anak, buat masa depan anak. Kenapa? Berbagi di waktu orang yang sedang berbuka puasa itu pahalanya dahsyat, Mbak. Pahalanya sangat dahsyat. Makanya puasa itu banyak banget amalan yang berlipat ganda. Nah, ada sahabat yang nanya, aku tidak punya makanan untuk bisa berbagi. Kata Rasul, maka berilah segenggam roti. Roti aku nggak punya ya Rasulullah, maka kasihlah sepotong roti. Sepotong roti aku nggak punya ya Rasulullah, maka kasihlah laban, susu. Susu aku nggak punya ya Rasulullah, maka kasihlah kurma. Kurma aku juga nggak punya ya Rasulullah, maka kasihlah air putih. Air putih. Afara'aita malam yakun zaka indah fasyarbatu mimma'in. Kalau nggak bisa semua itu cukup seteguk air putih. Dahsyat. Apa yang kita dapetin? Salat alaihil malaika layali Ramadhan kullaha, maka akan mendapat doa dari malaikat setiap malam bulan suci Ramadan. Wasafahu Jibril, dan bisa bersalaman dengan malaikat Jibril Lailatul Qadar. Nanti kita dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Waman safahu Jibril, siapa yang bisa bersalaman dengan malaikat Jibril? Ciri-cirinya, Mbak. Nih, yang pertama taksuru dumu'uh, dia gampang meneteskan air mata. Wayariku kolbu, yang kedua lembut hatinya. Tuh, Mbak, sering nangis ya Mbak ya? Kenapa perempuan nangis yang ditutup mulut, sedangkan laki-laki begitu menangis yang ditutup mata? Karena suami banyak bikin dosa mata, karena ibu banyak bikin dosa mulut. Itulah jawabannya. Maka dari itu banyak mohon ampun kepada Allah, karena Ramadan ini menjadi sebab turunnya rahmat, ampunan Allah, dan kita terhindar dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak, sekarang kita berdoa. Sebelumnya ada yang mau bertanya sebelum saya tutup dengan doa? Ada yang bertanya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diwami, dihadil Allahu Akbar, barakallah. Saat saya Nesa dari Painan di Indonesia Banyuwangi. Saya biasanya saya kalau puasa sunnah itu Senin Kamis itu kan melihat jadwal berbuka itu dari aplikasi kan ya. Iya. Kalau bulan Ramadan gini kan banyak jadwal di lebaran itu dibagikan itu. Tapi saya terkadang kayak di majelis itu belum azan tapi aplikasi saya sudah menunjukkan jam maghrib. Itu gimana? Saya tetap menurut aplikasi apa menurut yang di majelis gitu. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Mbak. Manfaat ini ya pertanyaannya. Jadi jawabannya ketika kita berada di sebuah qarya atau kampung daerah, maka disitulah kita berbuka dengan waktu yang telah ditentukan di kampung daerah tersebut.
Artinya Mbak ada di Hong Kong, maka berbukalah waktu Hong Kong. Mbak ada di Taiwan, maka berbukalah waktu Taiwan. Mbak di Korea, maka berbukalah waktu Korea. Waktu Korea itu ada waktu timur, Taiwan juga demikian, ada barat dan sebagainya. Nah tentu daerah-daerah masjid itu tertentu. Maka beda dengan Mbak buka di Iwamid, di Mabes, di Majlis, dan juga di tempat Mbak kerja. Nah, makanya ketika Mbak menggunakan aplikasi itu, tentunya aplikasinya yang memang menjadi rujukan keadaan wilayah setempat. Supaya masuk waktunya itu memang benar-benar dengan keadaan wilayah setempat. Gitu. Jadi, Mbak ada di Mabes, Iwamid, maka buka ikut waktu Iwamid. Gitu. Adapun aplikasi ini sebagai penanda gitu, masuknya waktu sholat dan azan. Secara waktu kalau sudah ditentukan, maka cari aplikasi yang menentukan keadaan waktu di mana Mbak sedang berada. Dalam hal ini Taiwan. Begitu Mbak, wallahu alam. Kita ya. Masih ada? Mungkin sudah tidak ada Ustaz di ya. Kalau nggak ada boleh Pak ambil air minumnya di depan online-nya, dikasih air minum atau dibuka airnya ya, disediakan segelas air minum. Iya Ustaz. Kita doa bersama-sama. Ini kita banyak request ya yang tadi sudah dibacakan juga. Ibu Siti Munfarida, mohon barokah doa untuk Bapak Muhammad Nur Salim. Ibu Siti Munfarida yang milad pernikahan ke-11 tahun, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, berkah dunia akhirat, sehat, keimanan, istiqomah, beribadah lancar, mencari rezeki, iman takwa dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan juga mohon doa untuk Ananda Faris Ahmad Haikal Gilbran. Semoga selalu diberikan sehat, lancaran, mudahan untuk ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah, putra yang soleh menjadi hafiz Quran. Juga mohon barokah doa untuk Bapak Misio dan Ibu Siti Aminah, juga Bapak Sardi dan Ibu Siti Anjariah. Semoga selalu diberikan sehat, iman, istiqomah dalam beribadah, diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Dan juga dari Ibu Siti Uliyatin, mohon barokah doa untuk Ibu Siti Uliyatin dan Bapak Samsul Hadi, semoga sekeluarga sehat, jasmani rohani, barokah panjang umur, taat ibadah, dunia akhirat berkah sakinah mawaddah warahmah, rumah tangganya diridhoi oleh Allah, dan juga rezekinya halal barokah, diberi keselamatan sehat, sekeluarga diberi kesabaran menjalani kehidupan, semoga putra putri menjadi anak yang soleh dan solehah. Mohon doa juga untuk Ananda Muhammad Nanda Khairul Huda, Ananda Maulidia Ismatun Nisa yang baru hatam sekolah diniyah, menjadi anak yang soleh dan soleh, istiqomah dan berikan kelancaran, cerdasan, istiqomah dan menuntut ilmu, anak-anak yang berguna bagi agama, nusa bangsa dan keluarga. Sehat dunia akhirat, tercapai cita-citanya, amin. Ibu Misnati, mohon barokah doa untuk Bapak Ahmad Hussein bin Lasman dan juga Ibu Nurwiji binti Naim, semoga diberi kesehatan, panjang umur, barokah, diberi kemuliaan dunia akhirat. Mohon barokah doa untuk Ananda Azni Hidayah Mas Fufah, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak dijadikan anak yang soleh, rezekinya sukses dunia akhirat. Barokah doa juga untuk Ananda Muhammad Hafiz Al-Farizi, Muhammad Azril Al-Farizi, cucu dari Ibu Misnati, semoga menjadi anak soleh, cerdas, menuntut ilmu, berguna, nusa bangsa, agama dan keluarga. Mohon barokah doa untuk Ananda Dimas Hakim, putra Rizki, semoga diberi kelancaran, keberkahan, keselamatan, pekerjaannya segera dipertemukan jodoh yang solehah, menjadi imam yang bertanggung jawab sukses di akhirat. Mohon doa juga untuk Ibu Misnati, semoga segera dipertemukan jodoh yang soleh. Kabul. Diberi kelancaran dalam bekerja, segera terlaksana apa yang menjadi hajat-hajatnya, amin. Ibu Anissa Karyati, mohon berkah doa untuk Ibu Anissa Karyati, milad ke-44 tahun, Ananda Gani Wira Suryandari, milad ke-23 tahun, semoga Ibu Anissa Karyati beserta putranya sehat lahir batin, panjang umur, diberi kemudahan, kelancaran, dunia akhirat, hajat kabul oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal, barokah, manfaat. Mohon doa juga buat Ananda Anggun Hanifah Ramadan, bersiapan ke jenjang kuliah, kemudahan, kelancaran, karirnya sukses, dunia akhirat, jadi anak solehah.
Ibu Jumiati, mohon barokah doa untuk Ibu Jumiati, semoga di milad yang ke-50. Mabruk, alfa mabruk, aliki mabruk, barallahu fiik. Semoga bertambah ilmunya, dibimbing anak cucunya, semoga kontrak terakhir diberi kemudahan. Insyaallah istiqomah bisa kembali bersama keluarga tercinta. Barokah untuk Ananda Dewi Ratnasari, semoga Allah jadikan calon jodohnya laki yang saleh, bertanggung jawab keluarga menjadi imam di akhirat. Dan juga putri kedua Ibu Jumiati diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, keberkahan bekerja, suksesnya akhirat, anak yang soleh menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Yang keenam, Ibu Susiati, mohon barokah doa untuk Ibu Susiati keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, panjang umur, barokah, sehat, selamat, lahir batin, dimudahkan urusan di akhirat, rezekinya halal, berkah, bisa menunaikan ibadah haji, amin, ke Makkah dan Madinah. Mohon berkah doa untuk Zainal Arifin, adiknya Ibu Susiati, semoga segera mendapat jodoh, dimudahkan dalam usahanya, sehat lahir batin, kuat iman Islamnya, istiqomah ibadah, selalu mendapatkan kekuatan dalam menjemput hidayah. Semoga hajat-hajat Ibu Susiati beserta keluarga diridhoi dan dikabul oleh Allah, amin. Yang kemudian Ibu Nanik Istiani, mohon barokah doa untuk Ananda Evel Isaliano Milad yang ke-18 tahun. Ya mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, barokah, taufik hidayah jadi anak yang soleh, diberikan kelancaran urusan menjadi cita-cita tujuan dikabul, serta dunia akhirat sukses. Amin. Mohon barokah doanya untuk Ibu Nani Kristiani yang ke-41 tahun, semoga diberi kesehatan. Wah, banyak yang ulang tahun ya Mbak, ini mudah-mudahan sehat, panjang umur, banyak rezekinya, istiqomah, mendekatkan diri pada Allah, hajat-hajat Bu Nani dimudahkan dan dikabulkan. Semoga Ibu Nani Kristiani keluarga sehat. Evel Isaliano dan saudara Ibu Nani Kristiani diberikan taufik hidayah dan juga diberikan keberkahan, dibukakan dan dilembutkan hatinya untuk membersyahadat. Qabul isyhad ya Rabb, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi kesehatan, rezeki, umur panjang, barokah dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Fuji Winarsi, mohon barokah doa untuk Ananda Anna Nur Kharisma, putri Ibu Bujenarsi yang saat ini sedang hamil 9 bulan ya maksud saya. Ibu Anna Nur Karisma banyak baca surah Al-Insyirah ya. Al-Insyirah, tahu Al-Insyirah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhirul ayah. Ya, kalau pagi bangun jangan tidur, ngepel dan juga nyapu ya, biar gampang dan mudah melahirkannya normal. Itu baca surah Al-Insyirah dan olahraganya ngepel dan nyapu, cuci piring. Jangan malas. Semoga Ananda Anur Ariswa dan Uluf Ilan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, Uluf Iklilian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh dan solehah. Mohon barokah doanya untuk Ibu Puji Winarsi yang sedang milad ke-40 atau 41 tahun. 40 tahun ya. Diberi umur panjang, barokah, tanggung jawab, sabar, sakinah mawaddah warahmah. Kedua orang tua Ibu Puji Winarsi yang bernama Bapak Mukarrom dan Ibu Siti Khatimah, dan suami Ibu Puji Winarsi yang bernama Bapak Kusri diberi sehat, panjang umur, sehat rohani, iman, takwa, sabaran. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi semuanya Mbak ya, hajat-hajat Mbak yang saat ini berada di Taiwan, saat ini berjuang di negeri Taiwan, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dijauhkan dari segala gangguan jin dan manusia, diberikan keselamatan dunia akhirat, dijauhkan dari segala wabah dan fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada airnya ya, silakan diminum dulu, baca bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin ankuri sahabat Rasulullah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul di majelis Iwamid dengan online ya Rabb. Engkau maha mengetahui dengan perkembangan zaman saat ini. Kami tidak bisa duduk di majelis ilmu secara berjamaah, tetapi kami dari jarak yang jauh, dekat, dan menengadahkan tangan kami, menundukkan kepala kami, dan mengangkat tangan kami, seraya memohon kepadamu ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kami yang selama kami berada dalam perut kandungan ibu kami selama 9 bulan. Hingga kami terlahir ke alam dunia, detik ini saat ini, kami berada di negeri Taiwan, berjuang mencari nafkah di muka bumimu ya Allah.
kesalahan dan dosa-dosa kami. Kalau selama ini kami berbuat salah dan dosa, dan selama ini kami lebih banyak meminta, lebih banyak memohon ketimbang menyembah kepadamu, ya Rabb, ampuni kesalahan kami. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, kami sadar kami yang saat ini berdoa kepadamu di majlis Iwamit ini, ya Rabb, kami adalah hamba-hambamu yang banyak dosa, banyak salah. Kami mohon ampun kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada hidup kami, ya Allah, rumah tangga kami, orang tua kami, anak keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma firil mu'minin wal mu'minat, ampuni saudara-saudari kami, ya Allah, kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, orang-orang Islam, ya Allah. Pelihara mereka, ya Allah, tolong mereka, ya Allah. Berkahi kehidupan kami di alam duniamu ini, ya Rabb. Alhamdulillah, kami bersyukur kami telah sampai pada bulan suci Ramadan. Saat ini kami bisa merasakan puasa walaupun di negeri orang. Tapi kami yakin ini adalah bumimu, ya Allah. Ini adalah bumimu, ya Allah. Engkau yang maha menguasai, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha merajai, Engkau yang maha memiliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta dan pertolongan. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Apabila kami punya masalah, tolong ya Allah masalah kami, bukakan pintu jalan keluar bagi tiap permasalahan hidup kami. Di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami, sehatkan kami dalam keadaan walafiat, panjang umur dalam taat ibadah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Rabb. Kami titip anak-anak kami berada di rumah di kampung halaman, ya Rabb. Kami titip mereka kepadamu, ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baiknya memberikan kebaikan kepada hamba-Mu yang telah berbuat baik. Ya Allah, berikan keberkahan buat anak keturunan kami. Jadikan mereka anak yang soleh dan soleha. Ibu, bagi ibu yang sudah memiliki anak, coba hadirkan wajah anak sejenak, kita pejamkan mata kita. Kita hadirkan wajah mereka ada di hadapan kita. Kita belai kepalanya, rambutnya dengan perlahan, dengan sayang. Kita basuh kepalanya dengan keriduan kita. Kita katakan kepada mereka, nak, ibu ridho, nak. Nak, ibu sayang kepadamu, nak. Nah, ibu bangga kepadamu, nak. Ibu bangga kepadamu, nak. Ibu bangga kepadamu, nak. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakan anak-anak keturunan kami. Apabila mereka keras hatinya, lemah lembutkan hatinya. Apabila mereka asik dan berbuat dosa serta maksiat, tegur hatinya, bimbing hidayah, berada dalam naungan hidupnya, hingga mereka menjadi pribadi yang solehah. Nah, maafkan ibu yang tidak selalu ada di sampingmu di saat engkau membutuhkan ibu, nak. Nah, maafkan ibu yang tidak selalu ada di saat engkau membutuhkan ibu, nak. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak keturunan kami qurrata ayun, penyejuk buah hati dalam rumah tangga kami, ya Rabb. Baguskan rezekinya, baguskan jodohnya, baguskan lingkungannya, baguskan kehormatannya, baguskan ilmu amalnya, baguskan adab akhlaknya, baguskan rezekinya, baguskan dunia akhiratnya, baguskan ilmu amalnya, bagus iman
taqwanya. Rabbana hab lana minas shalihin. Pelihara anak-anak keturunan kami ya Allah. Sekarang kita hadirkan ibu dan ayah kita, orang tua kita, terlebih beliau yang telah wafat, yang belum sempat kita berziarah di makamnya, yang mungkin di antara kita belum sempat bertemu muka beliau terlebih dahulu mendahului kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami. Ya Allah, terlebih beliau yang saat ini di kampung halaman dalam kondisi sakit, mengeluh sakit, dan banyak seringkali mengeluh, dan kami tidak selalu hadir untuk mengurusi beliau di saat beliau membutuhkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibu, ayah, beliau kedua orang tua kita, hadirkan wajah beliau, lihat senyum indah beliau. Di balik senyumnya yang indah seringkali beliau bangun tengah malam dan berdoa. Yang disebut siapa? Anak-anaknya yang ada di dalam rantauan, anak-anaknya yang jauh di mata, anak-anaknya yang jauh dari rumah, dari kampung halaman. Tetesan air matanya mengalir di pipinya dengan penuh senyuman indah. Beliau memunajatkan doa di tengah malam bangun kepada Allah. Yang disebut kita anak-anak yang saat ini berada dalam perantauan. Ya Allah, ibu, maafkan anakmu ini, ibu. Ayah, maafkan anakmu ini, ayah. Kami tidak bisa mengurusmu di masa usia tuamu. Bahkan kami tidak selalu ada di saat engkau membutuhkan kami. Ya Rabbana, Tuhan kami, ampuni dosa ibu ayah kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan ibu ayah kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa ibu ayah kami, cintai beliau, sayangi beliau, bahagiakan beliau sebagaimana beliau begitu sayang kepada kami di waktu kami kecil. Ya Allah, ketika kami kecil, kami disayang, kami ditimbang, kami dimanja. Bahkan kebutuhan kami dipaksakan untuk ada, untuk menyenangi hati kami. Bahkan orang tua kami rela meminjam kepada tetangganya untuk jajan kami, untuk memberikan uang kepada kami, untuk menyekolahkan kami, untuk memberi nafkah kepada kami. Tapi tidak sedikit di antara kami yang saat ini kami berjuang. Kami berjuang di negeri ini. Kami berjuang di negeri Taiwan. Begitu ibu menelpon, nak, pulang nak, ibu kangen. Nah, pulang nah, ibu kangen. Bahkan kita jawab dengan nada yang keras, nanti ibu masih kontrak, masih terikat. Allah, istighfar, istighfar. Kita telah menyiksa hatinya dengan rasa rindu dan kangen kepada kita anaknya. Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar kalau ada di antara kita yang seringkali membantah, bahkan di antara kita yang suka bilang bahwa menurut kita kebahagiaan orang tua itu hanya duit, uang, materi yang kita kirim, yang kita transfer, bahkan kita berikan kepada mereka itu mencukupi rasa kebahagiaan yang kita berikan kepada mereka dan mereka bisa bahagia dengan uang kita. Istighfar, tidak sekali-kali kebahagiaan orang tua bisa dibeli dengan uang dan materi dari anak-anaknya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ampuni
Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apabila beliau wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Wajahnya tersenyum, matinya seperti orang yang tertidur pulas melihat mimpi-mimpi penuh dengan keindahan. Dan kalimat yang keluar dari lisannya, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, terima kasih ya Allah Engkau sampaikan pada bulan suci Ramadan. Ya Allah, tuntaskan kami pada Ramadan tahun ini dan kami bisa berjumpa dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Allahumma balik ke Ramadan, Allahumma balik ke Ramadan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Silahkan berdoa Mbak. Baca doanya, silahkan minta sama Allah. Awali istighfar, minta sama Allah. Ini malam penuh keberkahan, malaikat turun pada bulan suci Ramadan yang siap mengaminkan doa-doa hambanya. Hingga tetesan air mata kita menjadi saksi pada malam ini Mbak. Minta kepada Allah. Doakan untuk jodoh, untuk rezeki, untuk mertua, orang tua, suami, anak, kerabat, tetangga, saudara, teman seperjuangan di Taiwan, bahkan majikan Mbak. Doakan Mbak. Apabila punya penyakit, minta kesembuhan, kesehatan. Allahumma rabbana as'alni bil baqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, semoga kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu dalam ibadah haji dan umrah. Di antara kami yang sakit tersembuh penyakitnya, di antara kami yang sulit angkat kesulitan kami. Ya Allah, bimbing kami terus pada jalan-Mu yang Kau ridhai hingga wafatnya kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ditiup di airnya Mbak, diminum langsung Mbak. Alhamdulillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak bicara, banyak salah. Pribadi saya mohon dimaafkan. Benar manfaat semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Ya, semangat terus Mbak. Tetap ibadah, jaga diri baik-baik dalam rantauan. Jangan lupa perbanyak istighfar dan sholawat. Insya Allah dapat rahmat dan syafaat. Kita bisa berjumpa nanti di taman-taman surga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.